Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap proses belajar dimulai dari sebuah rencana. Dan setiap rencana yang baik lahir dari pemahaman yang mendalam tentang siswa dan kurikulum. Kami, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mencoba menyusuri hal tersebut. Melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung di MTS Tanggerang Jolam. Halo semuanya, kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya Nila Kartika Nurmalasari dengan NIM akhir 10. Saya Indo Fitriani dengan NIM akhir 33. Saya Zidna Imamalian dengan NIM akhir 07. Saya Adina Marika dengan NIM akhir 23. Saya Ayuna Fatun Solika dengan NIM akhir 3. Saya Aulia Putri Antika dengan NIM akhir 16. Saya Maulida Nurulati SK dengan NIM akhir 20. Kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi penugasan UTS pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Meilan Arsantri, MPD. Dalam observasi ini, kami mengangkat topik tentang bagaimana guru bahasa Indonesia merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Kami ingin melihat bagaimana perencanaan itu disusun, diterapkan dan dihubungkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan inilah hasil penelusuran kami. Bab 1 ada pendahuluan yang berisikan latar belakang. Bahasa Indonesia berperan penting dalam dunia pendidikan sebagai sarana membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif bagi peserta didik. Melalui pembelajaran bahasa, siswa tidak hanya belajar berkomunikasi, tetapi juga memahami nilai budaya dan sastra. Tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik mampu berbahasa dengan baik dan benar, serta menghayati makna bahasa sesuai dengan konteksnya. Dalam kurikulum merdeka, guru berperan penting sebagai perancang pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan belajar dengan karakteristik siswa. Namun penelitian Arafah menunjukkan bahwa banyak guru masih mengalami kesulitan memahami pencapaian pembelajaran, merumuskan tujuan, dan menyusun pembelajaran kerangka. Kurangnya waktu dan beban administratif juga menjadi kendala dalam perancangan pembelajaran yang efektif. Rencana yang baik harus mencakup silabus, analisis kompetensi, program tahunan, semester, serta RPP yang kontekstual dan sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perancangan pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Tanggerang Jolam, meliputi penyusunan perangkat ajar, pemilihan metode, dan strategi pembelajaran guna memberikan gambaran nyata dan rekomendasi peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang ingin diketahui jawabannya melalui kegiatan observasi di MTS Tanggerang Jolam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Tanggerang Jolam. Yang kedua, bagaimana upaya guru menguatkan dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Tanggerang Jolam. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan kelengkapan perangkat pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh guru di MTS Tanggerang Jolam sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Selanjutnya, tujuan observasi. Kegiatan observasi di MTS Tanggerang Jolam ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Tanggerang Jolam. Yang kedua, mendeskripsikan upaya guru dalam menguatkan dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Tanggerang Jolam. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk dan kelengkapan perangkat pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh guru di MTS Tanggerang Jolam sesuai dengan prinsip dan ketentuan kurikulum merdeka. Setelah melakukan wawancara dan observasi di MTS Tanggerang Jolam, kami memperoleh berbagai data mengenai implementasi kurikulum merdeka, penguatan
Bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada implementasi kurikulum merdeka di MTS Tanjung Bolang. Berdasarkan hasil wawancara, MTS Tanjung Bolang mulai menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2023-2024. Penerapan kurikulum ini mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Komite Organisasi Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Guru di sekolah ini berperan aktif dalam proses penerapan kurikulum, namun tetap menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan kompetensi teknologi, minimnya sarana pembelajaran digital, dan kurangnya kolaborasi antara guru dan orang tua. Meski begitu, pihak sekolah berupaya memberikan dukungan yang nyata, misalnya dengan memperbolehkan penggunaan ponsel dan laptop dalam kegiatan belajar, serta menyediakan smart TV di setiap kelas sebagai media pembelajaran. Guru juga dilibatkan langsung dalam penyusunan dokumen kurikulum dan bahan ajar dengan tetap mengacu pada pedoman LP Ma'arif sebagai dasar pengembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penguatan profil pelajar Pancasila di MTS Tanjung Bolang. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui berbagai aktivitas sederhana tetapi bermakna. Misalnya, kerja kelompok, diskusi, dan kegiatan observasi yang melatih gotong royong, berpikir kritis, dan berkomunikasi santun. Selain itu juga, guru juga menanamkan nilai adaptif dan kreatif melalui penggunaan teknologi di kelas. Siswa boleh menggunakan HP untuk mencari referensi atau bahan presentasi selama pengawasannya tetap dalam pengawasan guru. Kegiatan rutin seperti tadarus Al-Quran, sholat duha, dan datang tepat waktu juga menjadi bagian dari penguatan karakter religius yang sejalan dengan semangat profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Madrasah ini juga melaksanakan kegiatan P5RA dengan berbagai proyek yang menarik seperti melukis, menghafal teks UUD 45, dan memasak sederhana yang membantu siswa mengembangkan tanggung jawab, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya adalah perangkat pembelajaran kurikulum merdeka di MTS Tanjung Bolang. Dalam hal ini, penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru bahasa Indonesia di MTS Tanjung Bolang melanjutkan capaian pembelajaran yang sudah ada sebelumnya dengan menyesuaikan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar terhadap karakteristik siswa. Modul ajar sendiri disusun secara fleksibel, ada yang dibuat secara mandiri dan ada juga yang mengadaptasi dari sumber LP Ma'arif atau yayasan. Jadi guru berupaya untuk menciptakan pembelajaran agar tidak monoton dan tetap menyenangkan. Evaluasinya sendiri adalah dilakukan secara rutin setelah proses pembelajaran berlangsung. Guru melakukan refleksi dengan cara mengulang kembali materi untuk siswa yang belum mencapai KKM dan juga bagi siswa yang sudah mencapai KKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Terdapat juga kendala terbesar yang dihadapi oleh guru, yakni adalah kemampuan analisis teks siswa yang masih rendah. Siswa lebih menyukai kegiatan proyek atau praktik dibandingkan menganalisis teks. Dan juga adaptasi guru baru terhadap karakteristik siswa. Namun, guru bahasa Indonesia di MTS Tanjung Bolang tetap berusaha menyesuaikan strategi dan perangkat ajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa MTS Tanjung Bolang telah menetapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2023 dengan mengacu pada pedoman kurikulum satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Komite Organisasi Madrasah. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru bahasa Indonesia juga berperan aktif dalam menyesuaikan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar dengan karakteristik siswa.
Penggunaan buku panduan Al-5 Arif dikombinasikan dengan modul ajar mandiri agar pembelajaran lebih kontekstual dan menarik. Sekolah juga mendukung pembelajaran berbasis teknologi dengan menyediakan smart TV dan memperbolehkan siswa menggunakan ponsel atau laptop secara terbatas untuk menunjang kegiatan belajar. Di sisi itu juga terdapat kendala utama yang terletak pada rendahnya kemampuan analisis siswa terhadap teks dan adaptasi guru baru terhadap karakteristik peserta didik. Namun demikian, guru menunjukkan upaya reflektif dengan melakukan evaluasi berkelanjutan, misalnya melalui pengulangan materi bagi siswa di bawah maupun di atas KKN untuk memperdalam pemahaman. Dalam aspek profil pelajar Pancasila, madrasah melaksanakan berbagai proyek kreatif seperti melukis, menghafal teks Undang-Undang Dasar 1945, dan memasak sederhana. Kegiatan ini menumbuhkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kemandirian. Selain itu, nilai-nilai religius juga dibiasakan melalui sholat duha, tadarus, dan kedisiplinan waktu. Secara umum, penetapan kurikulum Merdeka di MTS Tanwirul Dolam menunjukkan arah positif, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam hal strategi dan pendalaman materi ajar. Selanjutnya ada saran bagi sekolah MTS Tanwirul Dolam. Yang pertama ada saran bagi sekolah: A. Mengadakan pelatihan rutin bagi guru untuk memperkuat kompetensi. B. Mengoptimalkan fasilitas teknologi dengan media pembelajaran yang lebih interaktif dan konseptual. Yang kedua ada saran bagi guru bahasa Indonesia: A. Mengembangkan modul ajar berbasis proyek dan literasi digital agar siswa lebih kreatif. B. Melakukan refleksi berkala terhadap efektivitas perangkat ajar serta strategi pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga ada saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat meneliti efektivitas kegiatan P5RA terhadap pembentukan karakter siswa atau hubungan antara pengguna teknologi dengan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian hasil observasi kami di MTS Tanwirul Dolam mengenai perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum Merdeka. Semoga hasil ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Wassalam.